Warta Sepekan GBI Basura City. Ibadah Raya Minggu diadakan pada pukul 10 pagi. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul setengah 6 pagi. Mari bergabung dalam KUL yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul setengah 8 malam. Bila saudara membutuhkan pelayanan jemaat, saudara dapat menghubungi sekretariat gereja. Shalom semua, di tahun integritas ini kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9,
Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat. Sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari siang hari ini buka hatimu dan setiap kita. Saya percaya waktu kita buka hati, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya.
Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, say ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberikan selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. One, two, three, go! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberikan selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Jesus, haleluya. Katakan ajaib Kau Tuhan, come on. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, amin. Hey, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberikan selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sorak-sorai tepuk tangan buat Raja kita. Sorakan haleluya. Woo! Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sebentar Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendeklarasikan untuk Pentakosta ketiga. Mari ucapkan dari hati. Dan kita berkata kita sungguh-sungguh pasti mengalami Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga
lahir di Indonesia, yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. In the name of Jesus, berikan tepuk tangan. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan. Waktu kami buka hati, kami pasti mengalami hadirat Tuhan. Dan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan itu mengubahkan hidup kami. Tuhan, siang hari ini kami buka hati kami. Kami datang kepadamu. Oh Yesus, sesuatu terjadi dalam hadirat-Mu. Oh Lord. Mari umat Tuhan, angkat suaramu, sembah Tuhan. Jangan engkau berdiam diri, saudara. Mari saat ini dimanapun engkau berada, mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, alami Tuhan. Hiera lama santara lamo yara lama se, hiera lama so. Oh Jesus, hiera lambo shandara lambo lama se. Come and worship Him. Come and worship Him. Holy Spirit, Holy Spirit. Hiera la basa nara lamu, hiera la masih. Engkau Bapakku, pengharapanku ada padamu Tuhan. Oh Jesus, we worship you Lord God. We worship you. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku saat hatiku takut. Ku percaya kepadamu.
Tuhan, Kaulah Bapa-Ku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu, lewati badai ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Tuhan, Kaulah Bapa-Ku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Tuhan, Kaulah Bapa-Ku, tempat perlindungan kami. Oh Yesus, saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Katakan, ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu, lewati badai ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu, lewati badai ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan tenanglah hati kami Tuhan, lewati badai ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ora lama sandakara lamo, ora lama sandara lamo yang namase. Hiara lamo ralaso. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Melewati badai, melewati pergumulan yang berat sekalipun, kami percaya kami punya Bapa yang setia, Bapa yang selalu memegang tangan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Bapa yang baik. Uralaba ya ralaba sandara laba ya ralaba, uralaba ya ralaba ralaba ralaba. Katakan, ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu, lewati badai ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan
tanganku. Biar musik menaikkan pujian ini. Tuhan, Kau yang tahu akan setiap hati kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau berkata Tuhan, kami mau tetap percaya akan janji-Mu dalam hidup kami. Kami tetap berkata, Engkau Allah yang setia. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Jesus God, Lord. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu, lewati badai, ku takkan goyah, ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan, katakan, tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu, lewati badai, ku takkan goyah, ku tahu Tuhan memegang tanganku. Come and worship Him. Come and worship Him. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Mari alami Tuhan. Oh Jesus. Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan selalu memegang tangan kami. Oh Rabasyata kaya namo, kenamo, syeta kaya namo. Oh kita basandara lamo, lama se. Hallelujah. Mari bangkitkan rohmu saudara. Mari bangkitkan imanmu sore hari ini. Hiralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Urabasanda yaralaba. Yaralaba. In your presence, Lord Jesus. In your presence, Lord God. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami tinggal tenang.
Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan, ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadiratmu, lewat ibadah ku takkan goyah, ku tahu Tuhan memegang tanganku, ku rasakan. Come on. Mari deklarasikan kepada Tuhan. Yes. Ku takkan goyah, ku tahu Tuhan memegang tanganku, ku tahu Tuhan memegang tanganku, ku tahu Tuhan memegang tanganku. Haleluya, 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 haleluya. Ora la basandara la mase, hiera la basandara la maso, hiera la basandara la mase, hiera la bora la maso, dara la mase, hiera la maso, hiera la base, hiera la base, hiera la maso, hiera la maso, hiera la base, hereremo, hiera la base, hiera la base, hiera la maso. Oh Jesus, oh Jesus, dalam hadiratmu, dalam hadiratmu, kami tinggal tenang, dalam hadiratmu, hiera la maso, hiera la mase, hiera la basanda cara la maso, hiera la basanda la moyana maso. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Oh God, oh God, oh God, Siara la basandara la mora la masei, hiera la basandara la mo, hiera la basakara la mora la basanda kaya la mo, yara basandara la mo, hiera la basata kaya la mo. Oh Jesus God, oh Jesus Lord, Lord God. Sore hari ini Tuhan, mari berbicara buat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan buat umat-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang mengubahkan kami. Kami tahu firman-Mu yang meneguhkan hati kami Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Sebab itu, sore hari ini, kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semuanya baik-baik, sehat-sehat sampai hari ini. Kita semua ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini kita masuk di bulan kedua dari bulan Februari. Dan untuk itu kita mau dengarkan firman dalam ibadah kita hari ini. Kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih kami boleh dibimbing sampai di bulan kedua tahun 2021, tahun integritas. Terima kasih ya Tuhan, ucap syukur buat semua kesetiaan Tuhan. 1 bulan selesai, kami sekarang masuk dalam pertandingan kami di bulan kedua. Pimpin kami, supaya semua kami bisa tetap menang di bulan ini. Urapi kami semua dengan Roh Kudus Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sampaikan firman di rumah kami masing-masing di mana kami melakukan ibadah online. Biar setiap kami boleh dilawat sama Tuhan. Berkati kami semua. Bersabdalah, anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Judul khotbah kita hari ini adalah perhatikan akarmu. Kita akan menghadapi banyak hal dan bahkan mungkin sebagian sudah mulai mengalaminya. Bulan Januari, tantangan-tantangan integritas sudah mulai kita hadapi. Ada yang sudah mulai menghadapi ujian integritas di kantor, ada yang sudah mulai mengalami di rumah, ada yang mulai mengalami di dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita masih bisa respon benar. Nah, tapi saya mau ingatkan sesuatu, bahwa ujian kita akan berjalan terus sepanjang tahun. Dan untuk itu kita mesti perhatikan satu hal untuk ke depan ini, akar kita. Perhatikan akar kita supaya kita bisa jadi seperti pohon yang kuat tumbuhnya. Walaupun ada badai, ada kekeringan, ada masalah apapun, kita tetap bisa berbuah. Mari kita baca firman Tuhan sama-sama dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Saudara, dikasih Tuhan, saya ulangi lagi. Integritas bukan turunan. Karena papahnya punya integritas, lalu anaknya otomatis punya integritas. Enggak, ya enggak begitu. Bahwa papahnya bisa kasih teladan, betul. Anaknya bisa melihat teladan itu dan belajar. Tapi belum tentu si anak mau belajar, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi ini gak otomatis dimiliki. Integritas adalah hasil pembentukan. Integritas butuh ujian. Untuk bisa menghasilkan atau memiliki yang namanya integritas, itu butuh proses, saudara dikasih Tuhan. Butuh waktu. Integritas juga butuh energi. Kenapa? Kan lagi diproses. Lagi diproses kita butuh kekuatan, saudara dikasih Tuhan. Asupan kekuatan itu kita perlu terus dapat. Ada asupan spiritual, energi, kekuatan. Kita gak bisa lepas dari sumber kita. Siapa sumber kita? Tuhan. Ya. Dan ini akan kita alami sepanjang 2021. Ujian akan membuktikan apakah Anda dan saya berjalan di jalan orang fasik atau tidak. Ujian-ujian, proses-proses akan menentukan apakah Anda berdiri di jalan orang berdosa atau tidak. Ya. Apakah Anda dan saya duduk di antara pencemooh atau tidak. Ya. Kalau ditanya mau gak kayak begitu, kita pasti jawabnya gak mau. Ya. Tapi nanti penentuannya bukan di pertanyaan ini, tapi di bukti lapangan.
Pada waktu Anda berhadapan dengan kasus-kasus, berhadapan dengan tantangan, masalah keluarga, masalah di kantor, apa yang akan engkau lakukan? Apakah engkau akan kompromi? Apakah engkau akan berubah? Berubahnya jadi lebih baik, jadi seperti Kristus, atau berubahnya justru menjadi seperti dunia ini? Apakah engkau termasuk orang yang berubah pada waktu dalam tekanan? Apakah engkau akan berubah waktu engkau kekurangan? Ya, saya berdoa enggak sih ya? Semoga kita semua tetap konsisten ngikutin Tuhan Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan. Ya tapi banyak yang begitu, bisa begitu. Ya, ada yang kayak begitu. Berubah ketika sedang mengalami kesakitan. Ya, sedang mengalami tekanan, pressure. Berapa banyak yang meninggalkan Yesus ketika karirnya mandek dan sebagainya. Berapa banyak yang meninggalkan Yesus ketika dia merasa kesepian dan ternyata yang bisa menemani dia adalah dari iman yang lain. Saudara dikasih Tuhan, proses tekanan akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Inilah integritas. Sekali lagi, kalau minggu ingin integritas berarti ujiannya seminggu. Kalau bulan integritas berarti ujiannya sebulan. Dan 2021 ini adalah tahun integritas. Berarti ujiannya setahun. Saudara dikasih Tuhan. Untuk itu perhatikan akar kita. Kita perlu memperhatikan satu hal. Akar kita terhubung atau tidak dengan sumbernya. Alkitab berkata tadi seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Maksudnya gini, pohon yang gak jauh dari air. Yang ketika dia merambatkan akarnya langsung ketemu. Kalau dia ditanam di jauh dari sungai atau jauh dari danau, maka dia mesti turunkan akarnya jauh ke bawah supaya dia bisa menemukan air. Nah, tapi kalau kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, maka kita berarti pohon yang dekat dengan sumbernya. Hari-hari ini jadilah orang yang punya akar dekat dengan air. Ya, sehingga waktu kita merambat, kita cari air, kita cari sumber kehidupan, kita cari sumber kekuatan, kita lagi sedih, kita cari sumber penghiburan, kita lagi sepi, kita cari sumber penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, air itu akan segera ditemukan ketika kita memerlukannya. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, belajar seperti ini. Belajar seperti ini, cari Tuhan, cari Tuhan. Berapa banyak yang mau mencari Tuhan lebih lagi? Saudara kasih Tuhan, yuk saudara ke depan tiap hari, cari Dia. Jadikan dirimu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus harapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kita cari Tuhan seperti pohon yang terus ketemu sama sumbernya, karena dia ditanam di tepi aliran air. Saudara kasih Tuhan, gimana caranya biar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Tadi firman Tuhan sudah berkata, renungkan firman itu siang dan malam. Tapi kalau kita mau merenungkan firman itu siang dan malam, berarti kita harus memulai dengan membacanya.
Jadi cara untuk menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air adalah saat teduh dan kemudian rema yang engkau dapat direnungkan siang malam. Sekali lagi, cara untuk bisa menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air adalah saat teduh dan kemudian dapat rema, renungkan rema itu siang malam. Simple, sederhana, ya. Sesederhana itu. Kenapa? Karena waktu Anda baca firman, firman itu Yohanes 1 katakan adalah Allah sendiri. Kalau tiap pagi kita baca firman, berarti tiap pagi kita ketemu Allah sendiri. Wow. Saudara menjadi orang yang selalu ketemu dengan Raja segala raja, pencipta alam semesta ini tiap hari. Dan tiap hari dia bersabda. Sabda Tuhan nggak sama dengan kata-kata manusia. Sabda Tuhan pasti ada artinya, pasti ada gunanya. Tiap kali kita terima rema, pewahyuan atau firman yang diurapi oleh Roh Kudus, maka Anda dan saya itu mendapat pesan dari pencipta langit dan bumi. Tiap orang beda-beda. Dan kalau kau renungkan itu, bawa dalam hari-harimu sepanjang hari, engkau nggak lepas dari dia. Engkau bawa dia tiap saat. Dan pada waktu kita bawa dia tiap saat, engkaulah pohon yang ditanam di tepi aliran air itu. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, penting banget ini, ya. Ini masih bulan Januari dilewatin, saudara, dikasih Tuhan. Tantangan-tantangan, kita semua masih fresh. Diurapi mungkin di awal tahun, kita masih fresh, masih segar. Kita masih melihat ini sebagai permulaan yang baru untuk kita menerjang, berjuang sepanjang tahun 2021. Puji Tuhan. Tapi ingat, sekarang sudah masuk di bulan kedua. Kalau ada 2 berarti ada ketiga dan seterusnya. Berarti kita akan mulai masuk lebih dalam lagi dalam perjuangan, dalam pertandingan kita di 2021. Sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, jaga akarmu, perhatikan akarmu. Amin. Kenapa sih kita harus terus-terusan jaga akar kita? Kenapa sih kita harus terus-terusan memperhatikan akar kita? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, ternyata Alkitab tadi menyebutkan kita harus berbuah. Ya. Kita harus berbuah. Pohon itu ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi kita ditanam di tepi aliran air itu harus ada artinya, harus ada dampaknya. Dampak yang pertama adalah karena memang kita punya kewajiban untuk berbuah. Mati adalah keuntungan, tetapi hidup adalah kewajiban untuk berbuah. Kalau tiap pagi kita bangun, kita mesti ingat ada banyak orang yang tiap pagi belum tentu bangun. Kita hari-hari ini bisa bangun, itu anugerah Tuhan. Tapi juga berarti kepercayaan. Berbuahlah hari itu. Saudara kasih Tuhan, ada buah-buah yang harus kita hasilkan. Dan semua pohon kalau mau berbuah, akarnya mesti dapat suplai mineral, suplai makanan dari akar. Kita semua perlu connect terus sama air. Roh Kudus. Itu adalah dilambangkan air dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu juga air dalam firman Tuhan dilambangkan. Saudara dikasih Tuhan. Nah, ya, berbuah. Ada banyak buah di dalam Alkitab. Macam-macam buah. Tapi yang paling gampang untuk dihasilkan sebenarnya asal engkau rendah hati. Buah pertobatan. Menarik saudara. Tahukah engkau ternyata untuk bertobat saja engkau butuh air itu. Makanya kenapa banyak orang susah banget dikasih tahu kalau salah. Susah banget bertobat. Kenapa? Mungkin karena dia nggak connect sama air itu. Coba dia connect sama air itu. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Gampang dia bertobat. Ya. Bertobat itu adalah buah yang paling gampang. Sebenarnya tinggal begini. Kalau kau jujur, rendah hati, periksa aja. Karena hidup kita semuanya tidak ada yang sempurna. Tinggal cek apa yang kurang. Habis itu kita ngaku. 1 Yohanes 1 ayat 9 kita ngaku, lalu kemudian minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni, dan engkau mulai melangkah berjalan tidak mengulangi kesalahanmu. Waktu itu kita lakukan buah pertobatan, sudah ada. Buah yang paling mudah sebenarnya untuk dihasilkan.
Kita butuh air itu juga untuk menghasilkan buah kehidupan. Yaitu apa itu buah kehidupan? Saudara dikasih Tuhan, perubahan hidup yang memberikan dampak buat orang lain. Waktu Anda dan saya melakukan sesuatu, karya kah? Ya. Mungkin kita melakukan sebuah proyek yang menolong orang lain, bagi-bagi sembako, nolongin orang susah. Atau engkau berprestasi dan prestasimu itu membanggakan seluruh keluarga, membanggakan bahkan Indonesia. Saudara kasih Tuhan, itu buah kehidupan. Ya. Anak-anak Tuhan, engkau sudah ditebus dan harganya mahal harganya. Apa ucapan syukurmu? Ucapan syukur kita buat Tuhan, berkarya dan muliakan Tuhan lewat hidupmu. Itu buah kehidupan. Saudara kasih Tuhan, itu kita butuh energi, kita butuh air itu. Yang berikutnya lagi buah karakter, menjadi seperti Kristus, memiliki integritas, butuh energi. Butuh energi yang didapat dari air itu juga. Saudara kasih Tuhan, berbuah kita butuh Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Ya. Yang terakhir, buah jiwa-jiwa. Haleluya. Ya, buah jiwa-jiwa. Sebelum masa pandemi, ya kita masih bisa berpikir untuk ngomong sama orang, nginjilin orang. Sekarang masa pandemi, gimana ceritanya? Wah, tambah susah loh. Ya, tapi kita butuh Tuhan. Kalau Tuhan sudah jalan sama kita telepon orang, orang itu bisa datang, saudara. Amin, saudara. Dia bisa ibadah online sama-sama setelah engkau telepon dia. Atau kita ajak dia ke Zoom untuk rumah doa. Kita bisa ngomong dengan mereka lewat video call dan sebagainya. Suatu yang agak sulit karena kita mungkin jauh atau susah berinteraksi. Tapi kalau engkau terhubung dengan air itu, tidak ada yang susah, saudara kasih Tuhan. Kuasa Tuhan yang sama yang akan membuat mereka semua bertobat dan berbalik pada Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, buahmu itu yang penting. Itu harus kita hasilkan. Saya juga terus berlomba supaya bisa menghasilkan buah. Karena Tuhan sudah begitu baik buat kita. Amin. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Ada alasan kedua kenapa kita harus terhubung dengan air itu. Tadi sudah dikatakan bahwa kita akan menghadapi proses dan tantangan, ujian. Dan di Alkitab tadi dikatakan setelah kita wajib berbuah setiap musim, ada dikatakan gini, tidak layu daunnya. Tidak layu daunnya dan apa yang diperbuatnya berhasil. Artinya akan ada tantangan, akan ada challenge, mungkin ada kekeringan di luar sana. Supaya kita tidak layu daunnya, kita harus punya hubungan dengan akar dan air itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar terjadi kekeringan, ada resesi, pasti tekanan datang. Ada godaan untuk menawar integritas. Ada godaan untuk rebutan cari kesempatan dan kemudian melanggar firman. Ada godaan, saudara. Tapi ingat, kita punya sumber. Sumber kita bukan dari luar sana. Sumber kita dari dalam, yaitu akar kita yang terhubung dengan air. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan,
Tuhanlah sumber kita. Ada anak Tuhan yang berapa bulan lalu kena PHK. Tapi dia adalah orang yang intim sama Tuhan. Dia adalah orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saat teduh tiap pagi, renungkan firman tiap siang dan malam, saudara kasih Tuhan. Dia berjuang untuk bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Ya, mencoba-coba sana, mencoba sini, Tuhan berikan berkatnya. Saudara kasih Tuhan, dan puji Tuhan. Ya, tidak taunya saudara kasih Tuhan, dia dipanggil oleh sebuah perusahaan yang ternyata adalah saingan perusahaan dia yang lama, saudara. Dan hari ini dia kerja lagi, saudara. Dia kerja lagi. Pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktu. Pertanyaannya cuma begini, engkau mau gak ngandalin dia? Amin. Saudara kasih Tuhan, ada orang yang kena COVID. Kena COVID, dia takut sekali. Mungkin waktu bulan-bulan awal, saudara kasih Tuhan. Jadi bulan-bulan awal waktu COVID datang, dia bingung, dia gak tahu harus kemana. Dia takut pergi ke rumah sakit mungkin dan lain-lain. Tapi dia tahu ini COVID. Pernapasannya gak normal. Dia isolasi mandiri, lalu kemudian keluarganya disingkirkan, suruh di ruangan lain, dia biar sendirian di dalam kamar itu, saudara kasih Tuhan. Dan ada momen malam-malam, saudara kasih Tuhan, ketika dia mau bernapas susah sekali. Dia tahu ini kalau dibiarin dia akan lewat, saudara. Dia akan lewat karena dia nggak bisa bernapas, saudara kasih Tuhan. Tapi dia ambil gitar. Dia tahu ini momennya, dia harus segera merambat supaya bisa ketemu air, yaitu Tuhan. Saudara, dia ambil gitar, dia nyembah Tuhan. Dan sambil nyembah dia nangis, dia masuk hadirat Tuhan. Waktu dia masuk hadirat Tuhan, saudara kasih Tuhan, mendadak tiba-tiba dari hidungnya keluar gelembung-gelembung udara, saudara kasih Tuhan. Aneh, bukan seperti ingus, tapi keluar banyak sekali. Waktu dia bahasa roh, dia nyembah Tuhan, keluar banyak sekali. Dan tiba-tiba pulih. Mujizat terjadi. Dan sejak hari itu berangsur-angsur dia sembuh total, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Saudara kasih Tuhan, ada orang lagi kena COVID juga, saudara kasih Tuhan. Udah lemes banget pengharapannya, udah ketakutannya, saudara kasih Tuhan. Tapi kemudian teman-teman komselnya teleponin dia. Teleponin, ajak berdoa. Siang ada yang gantian, sore ada yang telepon lagi. Pokoknya ajak berdoa terus. Saudara tahu di ruang isolasi tidak bisa ketemu siapa-siapa, tapi lewat telepon masih bisa. Dan waktu diajak berdoa, bahasa roh. Saudara, dia jadi kuat. Waktu dia sembuh, dia bilang begini, telepon yang ngajak doa itu yang bikin dia kuat. Saudara dikasih Tuhan, kita gak boleh lepas dari akar kita. Orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita itu juga adalah perwakilan Tuhan. Air yang bisa mensuplai yang kita perlukan. Jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bulan Februari ini, jalan terus dengan Tuhan. Amin, saudara. Jalan terus dengan Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan setiap hidupku.
agar indah bagimu. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami mau jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kami membangun hidup yang berintegritas, membangun rumah Tuhan. Dan setiap kami biarlah teruji. Di depan kami tahu ada tantangan, kami tahu ada proses. Biar kami terus terkoneksi dengan Engkau, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tolong kami semua ya Tuhan. Ora baya sada bataka baya sada barala 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 baya sada baya rada barala 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 baya. Ora baya sada bataka baya sada ka baya rada barala 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 barala. Kami mau Tuhan. Kami angkat tangan kami mau Tuhan. Kami mau jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kami bisa berbuah, tidak layu daunnya, dan apa saja yang kami perbuat berhasil. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Engkau jamah anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Buat kami semua menang dalam proses kami. Tiap tantangan, tiap kasus, tiap challenge, Tuhan ada di sana, memimpin kami semua ya Tuhan. Oh rabaya syada barala 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 baya shikanani atas tanda barala barala. Engkau Allah yang setia, Engkau Tuhan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pegang hidup kami sepanjang Februari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ora baya syada baya rada bataka baya syada barala barala. Curahkan rahmat dan berkat-Mu ya Aba, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Berkati ya Tuhan, pulihkan Tuhan Yesus. Semua kami bisa kuat dalam Engkau, dalam langkah-langkah ke depan. Yang sakit sembuhkan, yang terikat lepaskan, yang butuh terobosan, Tuhanlah penerobos itu. Dan buat kami semua keluar sebagai pemenang di bulan Februari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semuanya ya Tuhan. Curahkan rahmat dan berkat-Mu. Tuhan, pastikan kami jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Roh Kudus, bimbing kami semua supaya kami bisa kuat melangkah dalam segala hal perkara yang Tuhan izinkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Sempurnakan semuanya dengan berkat yang dari Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama, buka hati, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dengan setia dari hari ini sampai Maranatha, dan terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa.